Halo, ini adalah video pertama dari rangkaian video mata kuliah yang saya ajar, yaitu sistem mikroprosesor. Sistem mikroprosesor, ya, mata kuliah yang ada di semester genap tahun ajaran 2018-2019. Sistem mikroprosesor. Ya, ini adalah video yang pertama. Nah, di video yang pertama ini kita akan pelajari definisi dari sistem mikroprosesor, kemudian bagian-bagian mikroprosesor, kemudian prinsip kerja, ya. Jadi saya akan mulai dengan apa yang akan kita lakukan di rangkaian video ini. Jadi yang akan dipelajari adalah sistem mikroprosesor, dalam hal ini menggunakan mikroprosesor Z80, ya. Z ini adalah singkatan dari perusahaan yang membuatnya, yaitu Zilog, yang akan kita gunakan di mata kuliah ini. Jadi semua perintah, semua data, perintah, instruksi, kemudian bagian-bagian berbasis pada Z80. Baik, saya akan mulai dengan definisi umum dari sistem mikroprosesor. Ya, sistem mikroprosesor kita tahu dari kata sistem. Yang pertama sistem. Ya, sistem ini ya kita tahu bahwa sebuah sistem merupakan sesuatu yang terintegrasi, yang memiliki banyak komponen sehingga membentuk sebuah sistem. Kemudian mikroprosesor, ya kita lihat dari katanya. Yang pertama mikro, ini bisa diartikan sebagai sesuatu yang kecil. Ya, jadi mikroprosesor ini secara fisik sebetulnya hanya sebuah IC yang berukuran kecil, ya, Z80. Dalam hal ini ya, kurang lebih panjangnya mungkin sekitar 4 cm. Nah, jadi bentuknya kecil. Kemudian kata yang kedua adalah prosesor, ya. Jadi prosesor itu bisa saya bilang asal kata dari proses. Nah, apa sih yang diproses di mikroprosesor, ya? Yang diproses setidaknya ada dua hal yang diproses di mikroprosesor. Yang pertama adalah data. Data diproses, dalam hal ini bisa bentuk angka, kemudian huruf, ataupun bentuk data lainnya, atau mungkin bahkan suara. Kemudian yang kedua adalah instruksi, ya. Instruksi misalkan tambah, kurang, kali, bagi, ya. Nah, mengapa dua hal ini penting, ya? Jadi mengapa dua hal ini penting, data dan instruksi? Karena manusia dalam peradabannya memerlukan alat untuk membantu pekerjaannya, pekerjaan baik itu sederhana maupun kompleks. Nah, yang saya catat di sini setidaknya ada 3 pekerjaan yang diperlukan manusia, maksudnya 3 pekerjaan yang manusia perlukan. Sorry, saya ngomong harusnya 3 pekerjaan yang dapat dibantu oleh alat yang manusia buat, yaitu yang pertama, manusia harus membuat alat yang mampu melakukan perhitungan. Jadi perhitungan tambah, kurang, bagi, bahkan logaritma. Manusia memerlukan alat untuk melakukan perhitungan, karena jika manusia itu sendiri yang melakukan perhitungan, maka tentu akan tidak efisien dalam segi waktu. Kemudian yang kedua adalah untuk otomasi. Ya, dalam hal ini apabila kita punya alat yang bekerja secara otomatis, tentu kita dapat dengan mudah menjalani hidup, ya. Contohnya seperti smart home, smart car, dan lainnya. Ya, kemudian yang ketiga adalah untuk melakukan pekerjaan yang berulang. Ya, jadi betapa membosankannya manusia apabila ia sendiri yang harus membuat pekerjaan yang berulang tersebut. Jadi untuk melakukan perhitungan, untuk otomasi, kemudian melakukan sesuatu pekerjaan yang berulang. Nah, untuk itulah salah satu alat yang dibuat oleh manusia adalah mikroprosesor. Nah, mikroprosesor berbeda dengan alat yang sudah jadi, ya. Dalam hal ini mungkin saya akan tulis mikroprosesor. Oh, by the way, mikroprosesor. Sorry, masih amatir, jadi mikroprosesor. Oke, ya. Nah, untuk selanjutnya saya akan singkat dengan mikro P, ya. Jadi kalau saya tulis mikro P itu artinya mikroprosesor. Nah, apa sih bedanya mikroprosesor dengan alat digital yang lainnya? Katakanlah kalkulator, ya. Kalkulator atau bisa seperti jam digital, ya. Oke, saya coba dengan kalkulator saja. Nah, seperti yang kita tahu, kalkulator punya tujuan yang spesifik, ya. Jadi tujuannya ini spesifik, yaitu untuk menghitung, spesifik, ya. Ya, tujuan yang spesifik untuk menghitung, lalu di dalam kalkulator sudah ada program, ya, artinya program yang fix, ya. Jadi fix program, ya. Kita tahu di kalkulator ada angka 1, 2, 3 dan seterusnya, kemudian ada tambah, kurang,
bagi, kali, dan seterusnya. Apabila kita ingin membuat sebuah perhitungan, kita tinggal pencet tombolnya, kemudian keluar hasilnya dalam bentuk 7 segment. Nah, berbeda dengan mikroprosesor. Apa sih bedanya dengan antara kalkulator dengan mikroprosesor? Kalkulator tujuan spesifik, fix program, sementara mikroprosesor kita harus membuat program. Jadi kalau di sini fix program, programnya sudah ada, sementara mikroprosesor kita harus buat program untuk melakukan tugas atau tujuan yang tergantung kita maunya apa. Jadi tidak harus spesifik, tapi ada banyak program yang bisa kita buat untuk melakukan sebuah pekerjaan, untuk menghitung, untuk melakukan otomasi maupun melakukan pekerjaan yang berulang. Jadi mikroprosesor kita harus membuat program untuk memproses instruksi dan juga data. Lalu hal lainnya tentang mikroprosesor di buku yang ada pada deskripsi di sini, saya anjurkan untuk mahasiswa untuk baca buku tersebut. Mikroprosesor juga disebut sebagai programmable ya, artinya dapat diprogram ya. Programmable logic device. Ya, programmable logic device. Jadi mikroprosesor kita harus membuat program berbasis pada logika dan juga dia dalam bentuk alat ya. Jadi alat yang dapat diprogram secara logik gitu. Ya, seperti yang kita tahu bahwa untuk melakukan sebuah pekerjaan yang berulang, otomasi, perhitungan, ya kita harus punya satu set logik yang konsisten, kemudian kita buat program berdasarkan logik tersebut untuk melakukan pekerjaan yang kita inginkan. Ya, itulah bedanya mikroprosesor dengan alat yang sudah fix ya. Artinya kita sebagai manusia yang menggunakan mikroprosesor harus bisa membuat program yang dapat memproses data dan melakukan hal yang kita inginkan. Kemudian, selanjutnya kita akan masuk pada bagian prinsip kerja dari mikroprosesor. Jadi prinsip kerja. Ya, yang pertama, mikroprosesor ini ini harusnya titik ya. Mikroprosesor ini prinsip kerjanya yang pertama, dia berbasis pada bilangan biner. Jadi berbasis pada bilangan biner ya. Ya, artinya operasi maupun komunikasinya menggunakan bilangan biner atau basis 2 ya. Biner juga biasa disebut dalam bentuk bits, yaitu punya 2 nilai, yaitu 0 dan 1 ya. Jadi cara kita berkomunikasi, cara kita membuat instruksi, proses data itu berbasis pada bilangan biner. Nah, kenapa harus bilangan biner? Karena di rangkaian yang ada pada IC mikroprosesor tersebut terdiri dari banyak transistor yang merupakan satu alat yang memiliki 2 keadaan ya, 2 state. Yang begitu kita rangkai dia akan memiliki 2 state, yaitu yang pertama 0, 1 ya. Atau biasanya kalau di elektronika 0 itu bisa dikatakan sebagai state low, kemudian 1 high ya. Atau katakanlah untuk low dalam bentuk tegangan ini adalah 0 volt, kemudian high biasanya 5 volt gitu. Jadi dengan basis inilah ketika di dalam IC ada begitu banyak transistor, mereka beroperasi dalam 2 state, yaitu 0, 5 volt dan juga low dan high. Ya, dalam hal ini 0 dan 1 untuk merepresentasikan low dan high. Kemudian yang kedua, mikroprosesor prinsip kerjanya juga memiliki satu bagian yang disebut dengan memori ya, yaitu untuk menyimpan data dan instruksi. Jadi memori ini untuk menyimpan data dan instruksi. Nanti kita akan pelajari bagian-bagiannya dari memori. Kemudian untuk mikroprosesor bekerja dengan dunia luar juga diperlukan komponen I/O, yaitu input dan output ya. Dalam hal ini Z80 yang akan kita pelajari itu sudah dapat kita coba dalam bentuk yang lebih komprehensif, dalam bentuk yang lebih besar yang disebut dengan microtrainer. Jadi ada mikroprosesor, ada microtrainer. Nah, apa sih microtrainer? Microtrainer adalah sebuah sistem atau sebuah alat yang dibuat untuk kita mempelajari mikroprosesor dengan mudah, yaitu ketika di microtrainer ada banyak bagian.
Salah satunya adalah I/O input output yang dapat kita gunakan untuk berkomunikasi dengan mikroprosesor ya. Contohnya input yang dapat digunakan untuk memasukkan data dan instruksi adalah keypad ya, dalam bentuk keypad. Kemudian outputnya dalam bentuk 7 segment. Ya, jadi untuk mempelajari di mata kuliah ini kita akan menggunakan keypad untuk memberi input kepada mikroprosesor Z80. Kemudian kita dapat cek dalam 7 segment ya. Mungkin saya akan ceritakan sedikit tentang microtrainer yang akan kita gunakan. Jadi microtrainer mahasiswa akan menggunakan satu microtrainer ya, kotak seperti ini, bisa saya gambarkan. Kemudian akan ada bagian untuk input yaitu keypad. Ini isinya keypad. Kemudian di ujung sana ada IC Z80, kemudian ada banyak IC lainnya di sini. Nanti kita akan menggunakan IC-IC tersebut. Ya, kemudian di bagian atas di sini akan ada 7 segment. Ya, 7 segment seperti ini. Ya, 7 segment. Ya, 7 segment ini akan digunakan sebagai output hasil dari apa yang kita lakukan terhadap atau apa yang kita program terhadap microtrainer. Kemudian inputnya berupa keypad. Ya, selanjutnya kita akan pelajari apa yang dimaksud dengan biner, kemudian 0, 1 dan juga bilangan heksa dan desimal dan lainnya. Jadi kunci untuk mengerti mikroprosesor, kita harus bisa paham tentang basis bilangan biner yang digunakan yang dapat dimengerti oleh mikroprosesor tersebut.